Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat beriring salam mari kita aturkan kepada uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya. Baik, perkenalkan saya Ilyas Syah, ya. Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode al-urf dan penerapannya dalam hukum muamalah. Ya, seperti yang kita ketahui ya bahwa ekonomi Islam saat ini itu telah mengalami kemajuan yang pesat dan berkesinambungan. Ya, kemajuan tersebut itu meliputi berbagai dimensi seperti kajian akademis di perguruan tinggi maupun praktek operasional pada lembaga-lembaga perekonomian. Dalam perkembangan kemajuan tersebut agar dapat bersaing dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukanlah regulasi yang memadai, inovasi produk dan strategi pengembangan, serta merespons secara akomodatif terhadap bentuk-bentuk baru transaksi ekonomi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Nah, perlu diperhatikan bahwa kompleksitas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat itu harus dijawab secara logis serta sesuai syariah. Permasalahannya itu ya tidak semua kasus baru yang dihadapi saat ini itu telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis ya, karena setiap kejadian dan peristiwa dalam masyarakat itu selalu berkembang. Maka harus ada usaha untuk beristihad dan beranalogi menggunakan kaidah-kaidah yang didasari atas sumber hukum Islam tersebut. Ya, kondisi ini yang menjadi penyebab awal mula para ulama membuat kaidah fikih yang bisa dijadikan panduan dalam pengambilan hukum yang belum secara jelas tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang populer ya secara luas di tengah kehidupan mereka. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum. Ya, hal ini yang kemudian sering kita sebut dengan urf atau kebiasaan. Nah, kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam transaksi ekonomi yang semakin berkembang, terutama terkait dengan masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam Al-Quran dan hadis. Hal inilah yang akan kita coba ya untuk diskusikan di pertemuan kali ini. Nah, pengertian urf ya. Urf itu berasal dari kata arafah yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan satu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Nah, menurut para fuqaha atau ahli fikih, urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus ya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya, urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dalam dasar penggunaan urf ya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199 ya, hudil arf wa'mur bil ma'wal Hudil af wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin ya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf ya, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ayat di atas itu menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya menggunakan urf. Kata urf dalam ayat di atas dimaknai sebagai suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam satu masyarakat. Nah, seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik yang dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka. Nah, kemudian ada macam-macam urf ya. Bila ditinjau dari segi pekerjaannya, urf itu dibagi menjadi urf qauli dan urf fi'li ya. Urf qauli ya itu adalah jenis kata, ungkapan atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus ya, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya, ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya. Contohnya, ketika orang Arab mengucapkan walad atau anak, maka mereka pasti akan mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan.
Nah, sementara urf fi'li adalah jenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus-menerus sehingga dipandang sebagai norma sosial dalam budaya Arab. Urf fi'li dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa sighot atau tanpa menyebutkan akadnya, yang sudah sangat umum terjadi hal ini karena sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihindari. Nah, kemudian dari aspek kuantitas pelakunya ya, ada urf am dan urf khos ya. Urf am itu bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, ataupun letak geografis. Nah, tradisi jenis ini bersifat lintas batas, ya, lintas cakupan dan lintas zaman. Contohnya adalah memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur adalah laki dan perempuan. Nah, sedangkan urf khos adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu dan tidak tampak pada komunitas lainnya. Urf yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu, sehingga hanya berlaku dan dikenal di suatu tempat atau masyarakat tertentu saja. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa saksi. Nah, penggunaan kata kendaraan untuk himar ya, di suatu negeri dan kuda di negeri lainnya. Nah, kemudian secara umum ya, urf itu ada dua kategori ya, urf sohi dan urf fasid ya. Urf sohi itu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia secara yang tidak berlawanan dengan dalil syara ya, dan ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah ya, bukan sebagai mahar. Kemudian urf fasid, urf atau kebiasaan yang jelek ya dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan syara. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap perbuatan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat dalam jenis ini, misalnya kebiasaan masyarakat mengonsumsi minuman keras pada satu pesta. Nah, kemudian syarat urf sebagai landasan hukum yang pertama tidak bertentangan dengan syariat, kemudian tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, kemudian telah berlaku umum di kalangan muslim, kemudian tidak berlaku dalam ibadah mahdhah, kemudian urf tersebut telah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Nah, pandangan ulama terhadap urf sebagai dalil hukum Islam, ya para ulama membenarkan penggunaan urf hanya dalam hal-hal muamalah ya. Itu pun setelah memenuhi semua syarat di atas tadi. Ya, Abu Yusuf dari kelompok ulama Hanafi dan mayoritas ulama non-Hanafi berpendapat bahwa hukum syara itu berubah juga mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau urf yang bersangkutan. Nah, kemudian Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah urf yang lama pada saat datangnya nas yang bersangkutan. Kemudian Abdul Wahab Khalaf yang berpendapat bahwa pada dasarnya urf itu bukan dalil syara yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara maslahah mursalah. Nah, kemudian urf sebagai metode dan sumber hukum ekonomi. Nah, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ya, ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Kemudian Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang utama ya. Kemudian muncul pengambilan hukum dengan cara ijtihad yang dimana hukum-hukumnya bersumber pada qiyas dan pertimbangan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Di antara yang akan mendatangkan kebaikan dan memenuhi kepentingan masyarakat adalah mengukuhkan berlakunya urf yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya penerapan urf dalam transaksi kegiatan ekonomi ya. Urf ya itu bisa dijadikan landasan hukum ya untuk melakukan transaksi ekonomi, karena perkembangan industri yang semakin maju akan berdampak pada perkembangan transaksi dalam ekonomi yang semakin kompleks, sehingga banyak kegiatan transaksi yang membutuhkan ijtihad untuk mencari solusi dari permasalahan yang akan muncul. Nah, mungkin itu sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Banyak salah katanya, yang mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Nun wal qalami wa may yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.